Ya, selamat siang Pak Fer. Ya, baik. Pada hari ini kita sepakati bersama Pak Rudi bahwa sebelum kita mengadakan observasi, terlebih dahulu kita mulai kegiatan kita dengan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pak Rudi seperti yang disampaikan sebelumnya atau yang Pak Rudi japri ke saya bahwa ingin menemui terkait dengan supervisi, kegiatan supervisi, sehingga di sini kita sepakati bersama bahwa tujuan kegiatan pra-observasi ini adalah kesepahaman mengenai potensi yang ada yang dimiliki oleh Pak Rudi dalam rangka memecahkan permasalahan yang Pak Rudi hadapi melalui pendekatan coaching. Ya. Mungkin Pak Rudi bisa disampaikan identitasnya, profilnya ke video, maksudnya ke. Ya, jadi sini nama saya Rudi April Anto, saya di sini mengajar proyek IPAS di kelas 10 fase E. Ya. Proyek IPAS fase E, ya, kelas 10 ya. Iya. Baik, saya Pencara Hadinata, calon guru penggerak angkatan 6 yang akan menjadi coach dalam kegiatan supervisi kali ini. Ya, baik. Sebelum kita mulai, Pak Rudi, kita sama-sama satukan persepsi, visi, dan tujuan kita kali ini bahwa dalam pendekatan coaching yang ditekankan adalah proses bagaimana Pak Rudi menemukan, memperoleh potensi terkait dengan permasalahan yang Pak Rudi hadapi. Dan saya di sini sebagai seorang coach akan membimbing Pak Rudi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kira-kira dari hal yang akan kita diskusikan nanti, area pengembangan yang mana yang ingin kita dalami dalam kegiatan kali ini, Pak? Jadi selama saya mengajar seperti itu Pak, waktu sebelum ada sharing seperti ini, saya mungkin udah beberapa kali ke kelas. Mungkin yang area yang perlu kita dalami dan saya minta sharing lah terkait dengan keterampilan dalam hal proses pembelajaran. Di sini mungkin yang masih saya bingung itu keterampilan dalam memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran, dan nantinya setelah dia mengikuti pembelajaran itu menerapkan hasil pembelajarannya. Itulah yang area yang menurut saya yang masih riskan dan harus memang kita bersama-sama atau saya minta bantuan atau kita sharing mencari alternatif solusinya seperti itu. Kan terkait dengan minat kerja siswa lah. Kalau sudah dimotivasi, otomatis kan motivasi bagus, pasti minatnya kan tumbuh lebih baik dan seperti itu. Itu area pengembangan yang ingin saya coachingkan lah. Jadi berdua kita dalam proses coaching ini bahwa keterampilan yang ingin dikembangkan adalah kemampuan atau keterampilan Pak Rudi dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa ketika dalam proses pembelajaran. Dan ini yang akan kita dalami lebih dalam pada proses kegiatan supervisi nantinya. Dan mungkin nanti di dalam kelas juga Pak Rudi bisa tampilkan atau tunjukkan terkait dengan strategi atau pemanfaatan pendekatan, teknik, atau metode apa yang nanti kiranya Pak Rudi bisa terapkan sehingga ketika dalam kegiatan supervisi kita sama-sama menggali serta menemukan potensi yang ada dalam diri Pak Rudi untuk memecahkan atau untuk mencapai tujuan yang baiklah Pak Rudi, ketika nanti dalam kegiatan supervisi strategi apa yang akan Pak Rudi terapkan dalam pembelajaran sehingga dari sana muncul pengembangan terhadap teknik atau metode yang tepat
mencapai peningkatan motivasi dan minat belajar siswa. Ya. Mungkin strategi, mungkin karena saya proyek IPAS ya, mungkin saya berbasis proyek tentunya terkait pembelajarannya. Mungkin saya akan menyiapkan student center ya, mengedepankan siswa yaitu sebagai pusat pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator seperti itu. Terus nanti saya akan menggunakan juga berbagai media seperti LCD yang menggunakan PowerPoint atau dalam bentuk Canva nanti seperti itu. Dan mungkin ada nantinya saya sisipkan beberapa game atau ice breaking yang dapat nanti membangunkan atau mencairkan suasana belajar anak-anak. Mungkin dengan hal seperti itu mudah-mudahan motivasi belajar anak bisa meningkat. Mungkin itu saja strategi yang mungkin saya akan terapkan dalam proses nanti pembelajarannya, Pak Guru. Iya, terima kasih Pak Rudi. Strateginya sangat menarik. Nanti kita akan perdalam ketika kegiatan supervisi. Jadi ya, saya bisa sebutkan di sini yaitu pembelajaran berbasis project ya, project based learning, di mana nanti mengedepankan student center berpusat kepada pada siswa, pada murid. Kemudian terkait dengan pemakaian bahan ajar menggunakan media pembelajaran interaktif. Ya, jadi di sana tadi Pak Rudi sebutkan pemakaian slide. Kemudian di sana juga menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan gitu ya. Mudah dicari lah ya, mudah dicari atau motivasi belajarnya diperoleh. Mudah diperoleh. Kemudian sempat juga Pak Rudi menyebutkan terkait dengan expressing, di mana itu adalah salah satu implementasi dari pembelajaran untuk mewujudkan kompetensi sosial emosional siswa atau KSE. Nah, itu nanti akan kita tinjau pada saat supervisi. Dan mungkin untuk masukan kepada Pak Rudi, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di mana murid itu belajar menurut profil belajar mereka, gaya belajar mereka ataupun kebutuhan belajarnya. Nah, itu mungkin bisa nanti diterapkan pembelajaran berdasarkan diferensiasi. Nah, itu nanti mungkin bisa disiapkan mulai dari sekarang. Saya rancang nanti untuk siswa belajar secara berdiferensiasi. Ya, baik. Itu jadi ada diferensiasi konten, kemudian produk, lalu proses ya. Nah, itu nanti bisa dipersiapkan. Baik, mungkin ada ditanyakan sebelum nanti kita menuju ke kegiatan supervisi. Mungkin selebihnya sudah kita diskusikan tadi ya. Ini itu nanti ancang-ancang untuk pembelajaran ke depannya. Ya, baik. Ya, baik. Kalau tidak ada Pak Rudi, mari kita menuju kegiatan observasi. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar proyek IPAS. Ya, tentunya kalian sudah menyiapkan semua. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam pembelajaran ini. Ya, Pak mohonkan pada Naila satu kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan, Naila, silakan. Mulai pelajaran proyek IPAS, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Naila. Setelah berdoa, Bapak akan melihat kehadiran kalian. Apakah ada yang hadir hari ini? Semua hadir. Nah, ini anak-anak Bapak ini rajin semua ya. Mudah-mudahan ini bisa berikutnya kalian tetap seperti ini dan dipertahankan. Selanjutnya di sini apakah kalian dalam kondisi sehat? Sudah sarapan? Sudah. Jadi tetap kalian menjaga kesehatan, apalagi cuaca yang ekstrim seperti ini. Dan juga ingat, COVID-19 belum lahir. Ya, jadi kalian tetap menjaga diri kalian, ya, menjauhi kerumunan. Ya, ketika berpergian jauh, ingat pakai siapa? Itu kalian sudah tahu ya. Selanjutnya di sini
silakan cek dulu di sekeliling kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan ditutup dulu ya agar kalian nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Ya, sudah bersih? Ya, mohon itu tetap menjaga kebersihan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan. Silakan dulu. Ya, terima kasih sudah mau sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan juga lagu nasional yang berbau Pancasila. Ya, masih semangat? Untuk menambah semangat, ini ada bapak ada sedikit yang namanya es briefing, ya, bukan es krim ya, ini es briefing, ya. Es briefing ini untuk memotivasi atau menyemangati kalian dalam belajar. Ya, silakan di sini bapak ada beberapa potongan gambar. Ya, silakan kalau ada yang tahu angkat tangan. Ya, angkat tangan. Jangan berebutan ya. Gambar pertama. Nah, ini hewan. Hewan apa ini? Ayo angkat tangan. Ya, Aisyah ya juga. Yang lain coba ada. Mana bukan lagi? Ya, oke. Domba. Domba. Coba pindah. Kucing. Kucing. Kita coba, ya coba, coba. Sapi. Oh, materi dan sifat-sifatnya itu pembelajaran kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya ya. Ada yang masih ingat sifat-sifat materi itu ada berapa? Ya, Krisna. Ada 2 sifat, yaitu sifat kimia dan fisika. Ya, sifat kimia dan sifat fisika. Semua paham? Nah, itulah kemarin minggu lalu kita sudah belajar materi dan sifat-sifatnya. Ada sifat fisika dan sifat kimia. Ya, boleh itu diperhatikan. Ini akan ada keberlanjutannya di pembelajaran hari ini. Nah, ini materi dan sifat-sifatnya itu. Bagaimana? Yang jamuran. Ya. Nah, pernahkah kalian makan roti yang jamuran? Tidak. Ya. Tahukah kalian proses apa yang menyebabkan roti itu berjamur? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti ya. Silakan kalian teliti lewat percobaan yang harus diberikan. Ya, kalian tahu bagaimana roti itu bisa berjamur, proses apa yang terjadi. Ya. Nah, ayo kita cari tahu. Ya, untuk tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pengamatan video dan diskusi. Ya, peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia dengan cermat. Ya, jadi kalian nanti bisa menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia dengan cermat. Terus yang kedua, jadi kalian dapat menghubungkan konsep perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu nanti kalian dapat menyajikan dan mengkomunikasikan hasil percobaan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia dengan cermat dan bekerja sama. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, adapun manfaatnya, jadi manfaat dari pembelajaran ini, ya, jadi nanti kalian sudah mempelajari perubahan fisika dan kimia. Jadi manfaatnya itu kita dapat membedakan ciri-ciri dan contoh dari perubahan fisika dan kimia di kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin nanti kalian di jurusan boga nanti berkaitan dengan hal ini, mungkin di makanan mana yang merupakan perubahan fisika, mana perubahan kimia, bisa kalian memberikan. Ya, jadi itu tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini. Dan ada lagi satu nanti bapak akan sampaikan kalian. Jadi nanti teknik dalam pembelajaran ini, ya, nanti kita melakukan pengamatan, ya, diskusi, tanya jawab, ya, dan terakhir nanti kita bisa menyimpulkan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir juga kita bisa merefleksi, ya, apa yang sudah kita dapatkan dalam proses pembelajaran ini. Saya mengerti.
apa yang terjadi saat lilin yang menyala ya. Dengan teman-temannya silakan ya. Jadi 3 rumusan masalah ini yang nantinya akan kalian gunakan di LKPD yang nanti akan ya. Jadi berdasarkan hasil pretest tadi ya, sudah Bapak lihat hasil pretest tadi, Bapak gunakan atau Bapak menjadi acuan untuk pembentukan kelompok ya. Jadi kalian berkelompok duduknya ya. Silakan, ini kelompok yang sudah Bapak bagi. Yang kelompok 1 ada Ayu Anjani ya, Indah, Pande, dan Aisyah Yoga. Silakan nanti duduk berkelompok ya. Setelah di LKPD tidak ada penunjuk kerjanya ya. Jangan dulu diisi LKPD-nya. Nanti akan dimakan. Silakan kalian sekarang melakukan penyelidikan, dikoordinir oleh ketua kelompok. Ya, silakan dicatat. Ya, dicatat berbagai pengamatan yang kalian temukan. Ya, nanti dimasukkan ke LKP. Kalian sudah selesai melaksanakan percobaan ya. Sudah kalian mengamati dengan kelompok kalian. Nah, dari beberapa hasil pengamatan kalian, silakan sekarang kalian tuangkan ke LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Silakan isi dulu identitas di LKPD. Analisis dari kelompok kami. Dari rumusan masalahnya itu menyimpulkan ya, bisa kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan, baik dari pengamatan video ya, dari diskusi, dari percobaan, dari menganalisis data ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kelompok siapa? Ya, Laila, silakan berdiri ya boleh. berdasarkan hasil percobaan dan diskusi, saya ingin menambahkan kesimpulan dari kelompok 1. Air yang dicampur dengan gula termasuk perubahan kimia. Kertas dibakar perubahan kimia dan kertas yang disuntik perubahan fisika. Ya. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Anjani. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya dapat membedakan perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dapat membedakan ya perubahan fisika dan perubahan kimia sehari-hari. Tadi dari pretest hanya 40% ketepatan menjawab bagi seluruh kelas ya. Sekarang kalau meningkat menjadi 85% ya, yang meningkat yang 100% ya, artinya benar semua yang lewat tadi ya.
keinginan kita yang terakhirnya yaitu merefleksikan diri kita. Nah, apa yang sudah kalian dapatkan? Ya. Yang pertama, apa hal menarik yang anak-anak alami selama pembelajaran? Ya, deh Pak. Berdiri. Ya. Hal yang menarik yang saya alami berdasarkan pelajaran adalah ketika ketika mengamati video dan melakukan percobaan. Ya, Depa katanya kita mengamati video dan melakukan percobaan. Itu hal yang menarik. Ada lagi? Hal yang menarik lainnya? Tidak ada. Yang mungkin bersama ya. Karena ketika melihat video kita bisa menyaksikan fenomena ya. Dan ketika percobaan kita bisa apa? Melakukan percobaan. Coba-coba aja ya. Nah itu ya. Coba berani ya. Seperti itu ya. Selanjutnya apa hal yang tersulit kalian alami saat pelajaran? Saya akan gini. Hal tersulit. Hal yang sulit yang saya alami saat pembelajaran adalah pada saat menganalisis hasil pengamatan. Ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Sudah jelas? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Karena tadi kita awali dengan berdoa. Alangkah baiknya juga diakhiri dengan berdoa. Bapak minta salah satu perwakilan dari kita yang cewek, ketua kelasnya, sekarang yang cowok, mungkin wakil ketua kelasnya. Cowok wakil ketua kelasnya. Siapa? Ya, Aditya, silakan. Silakan. Kita kemudian. Silakan, udah bebas. Yang penting kalian duduk. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kerjaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Aditya ya. Dan juga terima kasih untuk anak-anak sekalian. Kalian hari ini luar biasa ya. Sudah mengalami program yang baik ya. Jadi sebelum lanjut, sebelum Bapak tutup, mungkin pertemuan berikutnya ya. Kita akan belajar yang namanya usaha dan energi dan budaya. Ya, silakan kalian cari materi, persiapan bukunya dan sebagainya. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak akhiri. Selamat siang dan mengucapkan terima kasih. Ya. Kita semua. Selamat pagi Pak Jenderal. Ya, selamat pagi Rudi. Nah, ini saya bermaksud ke sini untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan masalah saya yang saya hadapi ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Mungkin hal kelas ya. ya, mungkin hal yang pertama yang saya rasakan itu ternyata masih kurang ya minat siswa ya untuk belajar terkait dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Mungkin bisa dulu memberikan alternatif ya, alternatif misalnya dalam proses pembelajaran saya harus bagaimana agar nanti bisa membangkitkan atau memotivasi minat belajar siswa. Itu betul. Karena masih banyak siswa ketika saya ngajar itu kebanyakan dia bengong atau mengusik temannya, kok tidak fokus lah dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Mungkin apa hal yang kurang, mungkin dari apa yang Pak Kun kemarin observasi mungkin bisa lah diberikan alternatif atau solusinya. Ya. Baik Pak Rudi ya. Pak Rudi dan saya ucapkan terima kasih dan menemui saya ya, mungkin terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada waktu observasi itu. Saya juga sudah mendampingi Pak Rudi dalam hal kegiatan pembelajaran di belakang kelas. Kenyataannya kan, hanya murid yang masih kurang minatnya dalam pembelajaran ya, kita dengan murid banyak yang bengong, kemudian kurang fokus. Nah itu pas awal pembelajaran atau pas di tengah atau bagaimana Pak? Yang saya rasakan kan ketika jadi tengah inti itu biasanya ya. Padahal saya sudah memakai media kan sudah saya tampilkan, tim sudah saya ajak mereka percobaan itu sebenarnya hal yang menarik bagi anak-anak. Tetap aja beberapa anak atau bahkan sebagian itu masih tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran itu yang saya rasakan. Ya, baik.
Seingat saya kan waktu itu sudah memakai ini ya, ada game, Iya. dan kemudian juga menerapkan pembelajaran diferensiasi, ada diferensi konten, proses, kemudian hasil juga ya. Iya. Terus juga ada disertai dengan game atau scripting itu. Nah, mungkin siswanya itu memang ada beberapa yang memenuhi indikator untuk kurang fokus itu tadi kan ya. Nah, kemudian di tengah pembelajarannya itu kalau Pak Rudi perhatikan anak-anaknya, kira-kira anaknya itu laki-laki atau yang perempuan atau semuanya kira-kira? Beberapa Maksudnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan juga gitu. Oh. Nah, kira-kira kalau sudah mengidentifikasi terhadap permasalahan yang ada, sini kan ditemukan bahwa ada anak yang pulang itu tadi. Iya. Nah, mungkin mereka ada sesuatu yang sudah Pak Rudi pernah tanyakan ke mereka, mengapa mereka sampai apa istilahnya tidak fokus itu, apa dari hasil pembelajaran yang Pak Rudi pernah evaluasi, kira-kira bagaimana? Kalau saya sih ya, anak-anak sekarang ini ketika ditanya itu dia susah jawab gitu. Nah, susah jawab ketika saya tanya kenapa kamu tidak suka pelajaran, kenapa kamu bengong, kadang-kala tidak ada jawaban dari sana gitu. Mungkin yang saya rasakan mungkin karena kita di pariwisata ya, di luar menganggap pembelajaran yang saya ajarkan kebetulan itu proyek IPAS gitu ya, yang jauh lah dengan bidang mereka seperti itu. Tapi fakta yang saya lihat juga ketika mereka belajar bahasa Inggris yang tidak jauh berbeda juga dengan Ternyata gitu. ya ternyata juga seperti itu gitu. Entah saya observasi lah ke masing-masing guru yang lain, apakah di pelajaran saya aja dia mereka seperti ini atau bagaimana, kan seperti itu kan adalah saya pembandingan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Itu sih yang saya rasakan tapi Baik. Jadi kita kan sama tahu bahwa di sini ini dalam sesi ya kita saling berbagi pengalaman ya. Saya juga tidak ada maksud dalam rangka untuk menggurui Pak Rudi, karena saya sendiri yakin Pak Rudi juga punya keterampilan yang bagus dalam mengelola siswa. Nah, kita kan saling berbagi lah gitu. Jadi kalau sudah tahu tujuannya, mungkin kalau saya di posisinya Pak Rudi mungkin juga sama keluarnya lihat anak-anak seperti itu. Nah, kemudian pernah Pak Rudi apa istilahnya pernah nggak dalam selesai pembelajaran itu mengevaluasi apa istilahnya terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Rudi berikan? pernah begitu. Saya kan selain pembelajaran juga saya melihat refleksi, Ya. refleksi apa yang setelah pembelajaran apa yang mereka rasakan. Nah itu kan dia dalam bentuk saya kasih dalam bentuk survei atau dalam bentuk aplikasi lah, puisi seperti itu kan dia bisa lah mengungkapkan tanpa berkata-kata gitu seperti itu. Mungkin sisi lain anak-anak itu malu mungkin yang mengungkapkan apa yang akan diekspresikan dalam kelas, mungkin seperti itu ya. Saya juga belum begitu mengobservasi gitu, tapi sejauh ini sejak saya menggunakan pembelajaran saya pasti akan merefleksikan itu ya. Mungkin akhir-akhir ini saya menggunakan aplikasi, tapi sebelum-sebelumnya saya tanyakan, tapi yang menjawab juga yang aktif-aktif saja, tidak ada beberapa orang gitu yang biasa tangan lah gitu, yang lainnya tetap aja. Makanya dari itu saya melihat mungkin anak-anak itu rasa malunya sangat tinggi gitu ya. Jadi saya inisiatif biar semua bisa mengungkapkan dari dalam hatinya, saya pakai aplikasi itu. Setidaknya kan seperti itu. Baik. Jadi tujuannya kan untuk merangsang yang belum ya, atau mendorong Nah, mungkin mereka. saya ceritakan sedikit ya. Oh, iya. Dari hasil apa yang mereka refleksikan itu, ya banyak anak-anak memang kurang minat dalam pembelajaran itu, ada mungkin dia tidak mengerti akan pembelajarannya ya, atau materinya susah. Tapi yang mereka suka itu ketika dikasih percobaan. Ketika dikasih percobaan, kemana mereka setelah dia menganalisis hasil percobaannya itu kan harus berpikir lagi. Iya. Itu yang mereka kurang sukai. ini seperti itu. Berarti cenderung ini ya, ketika meminta siswa untuk bereksperimen Iya. terkait dengan percobaan itu, mereka lebih
antusias gitu ya. Kan nggak mungkin dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dia lakukan eksperimen Oh. kan, karena harus ada diolah kan. Melainkan dengan pembelajaran produktif kan dari awal bisa dia praktek terus sampai akhir kan, akhirnya lebih senang ya kan. Mungkin itu ya, mungkin dari satu yang mungkin berpengalaman juga bisa lah menceritakan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Baik Pak Rudi, jadi ini kan sudah jelas, jadi kita saling ini ya. Yang jelas saya sudah menerima bagaimana Pak Rudi memiliki konsep terkait dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa kalau pun misal mereka kurang antusias tapi di eksperimen atau di percobaan seperti apa itu yang sudah dilakukan Pak Rudi? Kemarin kan percobaan tentang perubahan kimia, Perubahan kimia. ya. Oh, Tentang seru itu ya? Ya, seru. Ada bakar-bakaran gitu. Apalagi Oh, ada gitu. bakar-bakaran. Nah, dari sana saya lihat, saya suruh dia bakar kertas. Ada beberapa kelompok malah dia bakar pulpennya. Nah, itu inisiatifnya keluar jadi dari eksperimen Gitu itu. ya. Oh iya. Nah, tapi setelah selesai itu kembali lagi ke setelahnya gitu. Tidak fokusan tadi Ya. bisa jadi ya. Ya baik. Jadi eksperimen yang sudah Pak Rudi lakukan itu kira-kira menurut ini kan nanti tujuan pembelajarannya siswa mampu mendapatkan apa gitu kan ya. Berarti kira-kira kalau dari hal tersebut sudah mencapai tujuannya belum kira-kira? Kalau dilihat per anak sih ya, Ya. memang ada beberapa yang belum lah mencapai Belum. tujuan itu. Tapi ada juga beberapa yang memang bisa lah mengikuti tujuan itu dan bisa mencapai ya ambang batas lah dari tujuan tersebut kan seperti itu. Tapi sebagian besar ya sudahlah mengikuti lah Ya. terkait apa yang sudah saya ajarkan. Mungkin di sini saya mungkin meminta saran kepada Pak Kunjoro ya bagaimana mengelola kelas itu Ya. dengan baik agar nantinya semua siswa biar tercover lah oleh saya kan. Jadi saya bilang tadi saya sudah kasih dia prosedur kerja tentang membakar kertas, malah dia membakar pulpen, nah kan udah aneh-aneh sih. Iya. Ya jadi seperti itulah Pak Rudi ya. Masalah mungkin hampir sama ya. Mungkin saya juga sama di kelas juga seperti itu, ada beberapa siswa yang tidak fokus atau beberapa siswa yang memang kecenderungannya dia ya memiliki minat belajarnya rendah gitu ya. Namun di satu sisi ketika kita mendorong supaya siswa itu terlibat secara aktif di salah satu kegiatan, contohnya tadi eksperimen, nah Pak Rudi ternyata menemukan siswa memiliki inisiatif tertentu Ya. sehingga paling tidak dari awal konsepnya juga dia udah paham gitu dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Rudi bagi. Nah, mungkin terkait dengan apa istilahnya metode pembelajaran lainnya, kira-kira ada hal yang mungkin Pak Rudi ingin terapkan lagi ke depannya supaya lebih ini, supaya ini. Yang mungkin saya kan sekarang kan yang namanya di Merdeka sekarang Ya. kan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek itu ya. Ya. Itu yang saya sekilas baca ya. Mungkin saya kedepannya sebagaimana mungkin bisa mengkonsepkan pembelajaran itu melalui RPP nantinya kan, apalagi dengan RPP berdiferensiasi, hanya muridnya itu mungkin yang pertama apa minat mereka kan berbeda-beda gitu. Ya. Bagaimana saya bisa mengcover itu semua dalam sebuah rancangan pembelajaran yang baik melalui PJBL gitu, proyek itu ya. Mungkin ada yang memang yang nggak minat dalam teori, dia bisa dia mengekspresikan ke proyek itu gitu. Kreatif mungkin kan seperti itu. Mungkin itu yang baru ada di benak pikiran saya. Makanya bisa lah kita saling sharing, Kunjoro bisa membantu saya dalam hal-hal seperti itu. Mungkin saya masih kurang paham juga terkait dengan RPP yang berdiferensiasi itu, yang mungkin baru mempelajarinya, mungkin nanti bisa kita sharing. Baik. Jadi rencana kedepannya ingin melakukan pembelajaran berbasis proyek ya. Ya, Karena diferensiasi. ya mungkin dari proyek yang dihasilkan siswa, jadi nanti bagaimana sistemnya, apa berkelompok, Ya. atau mungkin berpasangan, atau mungkin individu. Nah, itu nanti kan Pak Rudi berencana untuk melakukan itu. Baik, kira-kira berarti dalam waktu dekat ini atau mungkin sudah punya ini rencana untuk diimplementasikan? Nah, mungkin akhir-akhir ini saya sudah mencoba ya, tapi belum juga maksimal. Oh Mungkin gitu.
Nah mungkin dengan apa namanya, dengan waktu yang dekat ini mungkin ada beberapa ya, dengan waktu dekat ini mungkin bisalah saya mencoba lagi, Ya. mungkin tidak begitu maksimal, mungkin di semester yang selanjutnya Semester depan. ya di depannya saya akan lanjutkan itu dari awal dengan baik, Ya. jadi semoga hasilnya juga akan baik. Baik. Nah, kira-kira kalau dengan pembelajaran berbasis project itu yang dilibatkan, apakah melibatkan mungkin karena itu terkait dengan bahan atau terkait dengan metode atau teknik, kira-kira siapa yang akan terlibat dalam selain siswa? Ya mungkin selain siswa ya, mungkin karena proyeknya itu dibuat di rumah, Di rumah. jadi mungkin ada seperti tadi yang saya sampaikan, ada perubahan fisika, perubahan kimia gitu, itu ada yang namanya fermentasi. Oh, fermentasi. Ya, mungkin saya suruh mereka buat tempe yang seperti itu, kasih fermentasi. Saya lah melibatkan orang tua, dan juga nanti saya mengupayakan alat dan bahan yang mereka gunakan tidak sulit dicari dan tidak menggunakan biaya yang mahal. Oh, iya. Karena memang sudah terjangkau. Kadang-kadang kalau disuruh membeli ini itu kadang anak-anak itu semakin enggan nanti dalam belajar ada gitu. Bisa jadi ya, Itu. karena gimana bahan yang agak susah gitu ya. Fermentasi menarik sekali nih kelihatannya Pak Rudi ya. Ya, jadi dari sini Tian juga menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Rudi, ternyata sudah berhasil menemukan bahwa kedepannya atau komitmen untuk menerapkan pembelajaran berbasis project dengan melibatkan ya mungkin karena itu dilaksanakan di rumah tentunya dengan bimbingan orang tua, lalu juga ada Makan dia ya atau ada juknis terkait atau juknis atau ada petunjuk yang sudah Pak Rudi SOP-nya terkait dengan pembuatan itu, ya mungkin nanti anak-anak akan lebih semangat atau lebih giat belajar lagi dan ya antusiasnya atau motivasinya ya sehingga benar-benar ilmu yang didapatkan itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Mungkin ada lagi yang Pak Rudi sampaikan terkait pertemuan kita hari ini. Mungkin sudah banyak saya dapat pencerahan gitu ya, seperti ya kasih link gitu, mungkin kedepannya bisa kita laksanakan sharing seperti ini, ada nantinya kita bersama-sama lah memiliki tujuan yang sama, yaitu ya setidaknya yang pertama kita apa namanya membuat siswa itu nyaman belajar lah, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan gitu. Ya mungkin kita bisa sharing nantinya, mungkin itu saja dari saya Bung Jero. Mungkin bisa nanti saya aplikasikan apa masukan-masukan atau saran yang diberikan oleh Pak Guru. Ya, terima kasih juga. Jadi ini saya lebih ingin Pak Rudi memunculkan potensi yang ada Pak Rudi, dan syukurlah hari ini Pak Rudi juga kelihatan bahwa ternyata kecil-kecil Pak Rudi idenya gede. Nah, kan itu berarti luar biasa. Jadi pertemuan hari ini menghasilkan ya untuk bermanfaat bagi saya juga, Pak Rudi khususnya ke depan. Yuk kita sama-sama sambil belajar ya. Ya baik, kalau tidak ada ini Pak Rudi ya. Terima kasih Pak Bung Jero ya, Sama-sama Pak Rudi ya. ya.